Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas mata kuliah praktikum sistem operasi. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan yang akan kita lanjutkan adalah bagaimana topiknya tentang bagaimana kita mengetahui tentang proses dan bagaimana memanajemen proses ya yang ada di dalam sistem operasi Linux. Nah, untuk kali ini sistem operasi yang kita gunakan adalah tetap Linux ya, Linux Ubuntu, tetapi yang kita gunakan adalah yang versi desktopnya. Oke, sekarang saya akan tampilkan. Sistem operasinya ya. Oke, sebelum melihat itu kita akan lihat dulu materinya yang ada di LMS. Semoga sudah buka semua ya. Oke, di sini kalian akan melakukan beberapa percobaan. Dalam ini ada lebih kurang 6 percobaan ya yang akan dilakukan. Nah, untuk percobaan pertama, kalau kalian lihat di sini, kalian nanti pertama harus login dulu ke dalam sistem operasinya. Setelah masuk ke dalam dashboard, kalian pindah ke terminal untuk yang percobaan 1 ya. Ini mengenai status proses. Setelah kalian login, kalian pindah ke terminal 3. Caranya dengan menekan Ctrl Alt F3, kemudian kalian login ke terminal tersebut sebagai user. Untuk usernya sama ya dengan yang digunakan untuk login ke desktopnya. Nah, kemudian kalian jalankan perintah PS ya. Perintah PS untuk melihat nanti di proses, kemudian terminalnya, kemudian bagaimana statusnya, apakah sleeping atau running. Nah, kemudian kalian juga nanti kalian coba setelah PS dapat hasilnya, kalian gunakan option U, yaitu user. Di mana nanti di sana ditampilkan ada persentase CPU, yaitu waktu CPU, persentase waktu CPU yang digunakan oleh proses tersebut, kemudian ada persentase memori yang digunakan, kemudian size atau jumlah memori yang digunakan, kemudian real system storage atau storage ini adalah jumlah memori yang digunakan, kemudian kapan proses tersebut diaktifkan. Nah, kita kalian juga bisa menggunakan perintah dengan opsi U tadi. Kita bisa tambahkan usernya apabila kita ingin mencari pemilik dari proses tersebut, atau kita batasi, maksudnya proses yang ada itu hanya pada user yang kita pilih tersebut. Jadi ini seperti filteringnya. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat semua proses, mungkin nanti yang ada proses yang tersembunyi bisa pakai strip AHA. Oke. Kalau sudah, kalian bisa logout dengan perintah exit, kemudian tekan Ctrl Alt F2, nanti akan kembali ke mode grafisnya. Oke, kita coba ya untuk yang percobaan pertama. Ini saya sudah buka, kemudian saya login. Kita tunggu sebentar ya proses loginnya. Nah, untuk ini saya RAM-nya untuk sistem operasi Ubuntu desktop, RAM-nya saya buat 2 GB, kemudian harddisknya 25 GB ya. Akan lebih baik kalau misalnya RAM-nya dinaikkan ya jadi 4 GB agar lebih cepat prosesnya. Oke, kalau sudah seperti ini, pastikan kursornya ada di sini. Kalian tekan Ctrl Alt F3. Nah, akan tampil seperti ini. Masukkan loginnya sama ya dengan login ketika awal tadi. Nah, kalau sudah masuk, kalian bisa clear untuk gunakan perintah clear untuk membersihkan
layar. Kemudian kita diminta tadi hatikan perintah PS, maka di sini tampilkan ada PID, TTY, time, kemudian komennya. Komen itu adalah program yang berjalan. Kemudian tadi disampaikan kita bisa menggunakan PS strip U. Nah, ini ya seperti ini. Jadi di sini usernya digunakan seperti kalian lihat ya. Kalian lihat di sini. Oke, usernya adalah Dembi. Ini juga Dembi ya. Semuanya sama karena memang cuma satu yang ada user yang bekerja. Oke. Nah, kemudian kemudian diminta untuk khusus untuk user tertentu saja. Jadi dengan perintah PS, jadi kita menampilkan PS strip U, kemudian user tertentu saja. Ya karena cuma ada Dembi, jadi PS strip U Dembi. Ternyata banyak ya. Banyak sebenarnya proses yang berjalan menggunakan user Dembi. Oke, saya clear lagi. Nanti kalian bisa analisis ya apa hasilnya. Kemudian kita gunakan PS strip A untuk menampilkan semua proses. PS strip A untuk saya ini cuma tampil 2. Sekarang kita gunakan PS strip AU, apa yang tampil? Oke, tampil tadi ya, ada Dembi, ada root ya, di sini. Oke, kalau sudah seperti petunjuk kita keluar, nanti silakan nanti kalian jelaskan ya apa yang ditampilkan. Misalnya di sini untuk user Dembi, untuk yang bin login strip P strip itu dimiliki oleh user root dengan proses ID-nya 2522, CPU-nya 0,1, kemudian persentase memori yang digunakan 0,2, kemudian RSS-nya 5152 dan seterusnya ya. Terminal digunakan terminal 3, statusnya sleeping ya, startnya mulai dari jam 8.29. Oke. Kita bisa keluar sekarang, kemudian untuk kembali lagi ke grafis kontrol ALT F2. Nah, itu ya. Itu contoh dari percobaan 1. Kita kembali lagi ke modulnya. Nah, kemudian kalian diminta di percobaan 2 itu akan menampilkan hubungan proses parent dan child. Ya. Nah, untuk menampilkan proses parent dan child sama seperti sebelumnya, masih menggunakan perintah PS, tetapi opsi yang digunakan berbeda. Ini strip E, strip H, kalau yang ini strip E, strip E dan F. Bisa juga nanti menggunakan perintah PS3. Kemudian dengan PS3 strip P dan PS3 strip H. Nah, ini untuk pengerjaannya sama di terminal 3. Jadi tekan Ctrl Alt F3, kemudian login sebagai terminal user. Nah, kalau selesai jangan lupa boleh exit dulu atau langsung bisa lompat ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga kalian akan menampilkan status proses dengan berbagai format. Ini di sini contohnya pakai opsi strip E, kemudian jangan lupa ada pipe, ada more. Ingat, pipe ini fungsinya adalah ketika komen 1 sudah dijalankan, prosesnya akan dilanjutkan oleh komen atau perintah kedua. Kemudian ada PSAX, ya. Kemudian pipa, more. Nah. Oke, kalau seperti ini PS spasi strip EO spasi PID, PPID, persentase tanda persen ya. Tanda persen ini ada di atas angka 5, kemudian mem, komen, kemudian pipa, more. Kemudian karena logout balik lagi ke LTF2. Nah, untuk di percobaan keempat masuk lagi ke F3. Jadi kalian menggunakan perintah yes untuk mengirim output Y yang tidak berhenti. Jadi ketika kalian menjalankan yes ini, nanti ada output yang tidak akan pernah berhenti. Nah, untuk menghentikannya bisa pakai Ctrl C. Nah, ini bisa kalian belokkan. Ini sudah kalian pelajari ya, untuk pembelokan ini redireksi ke dev null ya.
untuk menghentikannya, yes, ini nanti bisa menggunakan Ctrl C. Nah, kemudian kita juga bisa menjalankan perintah tersebut di background dengan menambahkan tanda dan, ya. Tanda dan. Artinya kalau nantinya ketika kalian menjalankan perintah ini, ya, di akhir setelah di enter akan ada angka, ya, angka dalam tanda kurung kotak. Nah, itu merupakan job numbernya, diikuti dengan PID. Nah, untuk melihat statusnya bisa nanti menggunakan perintah jobs, ya. Kalian lihat dulu status prosesnya bagaimana dengan perintah jobs ini. Kemudian kalian bisa kill, ya, kill atau kita matikan job tersebut dengan menggunakan perintah kill diikuti persen nomor job atau dengan PID proses. Kemudian untuk melihat status jobnya yang sudah dimatikan misalnya dengan menggunakan perintah jobs. Nah, lanjut lagi ke percobaan 5, bagaimana menghentikan dan memulai kembali job. Jadi kalau kita sudah menjalankan, ya, kita jalankan, kemudian kita itu jalankan di depan, ya, itu di foreground. Nah, agar dia bisa jalan di background, kita bisa juga dengan menghentikan sementaranya. Kita bisa menghentikan secara sementara, suspend, ya, bukan benar-benar mematikannya dengan perintah Ctrl Z. Nah, agar perintah tersebut bisa jalan lagi, ya, restart jobnya pada foreground, kita bisa balikan dulu ke foreground dengan perintah FG. Kemudian selanjutnya kalian akan diminta menampilkan nama perintah yang diletakkan di foreground, kemudian di stop lagi, kemudian perintahkan BG, ya. Nanti BG ini untuk menletakkan perintahnya ke background. Jadi BG itu adalah untuk mengubah, ya. Jadi mengubah latarnya dari yang harusnya kelihatan kemudian jadi berjalan di belakang. Nah, job ini kan tidak bisa dihentikan, ya, dengan Ctrl Z karena berada di background. Nah, untuk menghentikannya kalian bisa meletakkan job tersebut pada foreground, ya, kemudian hentikan lagi dengan Ctrl Z. Kalau misalnya mau benar-benar dimatikan bagaimana? Lihat di bagian kelima. Nah, kalian bisa menggunakan Ctrl C. Tapi tetap harus di foreground dulu, ya. Jadi harus di depan dulu baru dipindahkan. Misalnya dia ada berada di belakang, prosesnya ada di latar belakang, harus dikedepankan dulu baru bisa dimatikan. Nah, apabila ingin menjalankan banyak job dalam satu waktu, kita bisa meletakkan jobnya pada foreground dengan memberikan job ID-nya. Oke. Nah, kalau selesai ini kita bisa lihat job yang perintah PS strip FAE, kemudian tekan enter, kemudian kita untuk mematikannya dengan kill spasi -9, kemudian nomor PID-nya. Jadi harus diingat yang terutama yang ini, ya. Jadi kalian bisa mematikan proses atau program yang berjalan dengan menggunakan perintah kill, ya. Kill spasi strip 9, kemudian nomor PID-nya. Kemudian di percobaan 6, ini penjadwalan prioritas. Kalian diminta membuka 3 terminal, kemudian tampilkan pada screen yang sama. Nah, ini dikerjakan, ya, bukan di F3 tetapi di grafis, ya, di F2. Nah, jadi kalian diminta pertama buka 3 terminal, berarti nanti kalian buka, silakan nanti saya contohkan, ya, cara membuka nanti 3 terminal. Nah, kalian tinggal atau dari sini, ya, dari menu kemudian cari terminal, ya, satu terminal. Oke, kemudian buka lagi 2 terminal, ya, 2 terminal. Tadi diminta berapa? 3, 4, ya, terminal. Ini bisa seperti ini, ya, 2 terminal. Oke. Jadi diminta susun, ya.
open satu terminal. Oke, new window, 2 terminal, seperti ini ya. Kemudian 3 terminal, kemudian 4 terminal. Nah, silakan disusun nanti misalnya seperti ini ya. Yang mana yang baiknya ya? 2, kemudian 3 4 terminal. Lebih baik disusun misalnya 4 ya. Nah, kemudian pada setiap terminal kalian ketikkan ini perintah ini PS1, kemudian dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalian login sebagai root. Nah, bagaimana cara login sebagai root? Ya, bagaimana login sebagai root? Kalian sudo ya. Ini sebagai user biasa ya. Untuk login sebagai root, bisa dengan perintah sudo su. Kalian ketikkan seperti ini. Passwordnya ya. Password yang mana, Pak? Oh, password kalian tadi pada saat kalian login tadi, ya. Sudo su sekan ya. Oke. Nah, itu ya. Kemudian kalau sekarang kalian berada kan di directory home ya. Oh, sorry, berarti tadi harusnya bisa dengan perintah seperti ini ya, sumin ya. Nah, ini berarti kalian sudah di directory. Atau pada saat sudo su tadi ya, kalian bisa tambahkan tanda strip. Contoh, saya keluar dulu ya, saya clear sudo su tanda strip. Nah, lebih baik seperti ini ya. Jadi biar kalian masuk ke dalam root, kemudian directory home directory-nya adalah home directory root. Kalau saya pbd, nah kalian ada di slash root. Jadi nanti pada saat sudo su silakan pakai tanda strip. Kemudian ya tinggal diikuti saja langkah-langkahnya ya. Kemudian baru kalian masuk ke latihan kalau sudah selesai. Untuk latihan sama ini caranya dengan yang tadi, kalian masuk ke terminal 3, kemudian ketik PSAU ya, tinggal mengikuti apa yang ingin ditampilkan. Oke. Itu saja untuk penjelasan dari praktikum kali ini mengenai proses dan manajemen proses. Kalian tinggal mengikuti perintah-perintah yang ada, jangan sampai keliru ya pada saat menekan ke terminal. Oh ya, sebagai informasi untuk terminal ini bisa sampai kontrol Alt F5 kalau tidak salah ya. Sama. Sampai kontrol Alt F6 bisa tidak? Oh, sampai F5 saja ya. Ini terminalnya 6 tapi ya. Alt F4, F5 ada. Oh, sampai F6 ada. F6, F7 tidak ada. Ya, F6 ya. Kalian bisa lihat di bagian atas ya untuk melihat terminalnya. Nah, di sini ya. Nah, ini. Ya. Nah, kalian bisa melihat terminalnya berapa. Itu dengan kontrol Alt F sampai F6. Dan ingat untuk kembali ke mode awal ke grafis silakan pakai kontrol Alt F2. F2. Oke, itu ya tambahan terakhir. Silakan dibaca dulu semuanya. Kalau misalnya ada yang kira-kira bermasalah, dilihat dulu videonya. Dan kalau misalnya ternyata masih ada kendala, silakan ditanyakan. Oke, itu saja untuk hari ini. Silakan selamat bekerja sama ya. Silakan bekerja sama dan kawan-kawannya. Kemudian cari materi-materi yang bisa melengkapi. Kemudian kalau selesai semuanya disiapkan laporannya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.